Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pemirsa? Kabar jenengan semua. Saya berharap saya dan jenengan semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat menjalankan ketakwaan kepada Allah. Semangat beribadah menjalankan ketakwaan kepada Allah di bulan yang sangat mulia ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada istilah jangan sampai amalan-amalan sunnah kita mengalahkan amalan wajib kita, atau amalan wajib kita dikalahkan dengan amalan-amalan sunnah. Karena Allah Ta'ala, agama kita dan Allah Ta'ala lebih mengutamakan wajib dulu, dan sunnah adalah pelengkapnya. Allah lebih mengutamakan yang wajib. Jika wajib kita berhasil, kita sudah lolos mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Dan sunnah adalah pelengkap. Contoh mengenai sholat. Kita sholat di Masjidil Haram, sholat tarawih di Masjidil Haram, yang mana sholat di rumah perbandingannya 1 banding 1000 rakaat. Kita sholat di Masjidil Haram 1, di rumah kita seperti sholat 1000 rakaat. Kita berjamaah sholatnya, sholat tarawih itu di makam Ibrahim, di tempat makam Ibrahim dan di depan Ka'bah, dan kita menjadi imam yang pahalanya tentu berlipat-lipat. Tapi dibandingkan dengan sholat subuh saja 1 kali saja, masih tidak bisa dibandingkan, sangat jauh sekali. Oleh karena itu, jangan sampai kita tekun-tekun menjalankan sholat sunnah-sunnah tapi subuhnya keteteran, telat. Jangan sampai, kita harus nangis. Zuhur, asar, maghrib, isya itu jangan sampai telat. Kalau bisa berjamaah tepat waktu, kita sebagai laki-laki. Kalau perempuan lain lagi. Jangan sampai terjadi. Naudzubillah, kalau kita sunnah tekun tapi tarawih, bahkan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha dengan maksimal, dengan melengkapi semua pakaiannya sampai berangkatnya pilih tempat yang jauh supaya pahalanya banyak. Tapi dibandingkan sholat wajib tidak ada apa-apanya, sangat jauh sekali, karena wajib itu yang utama. Yang kedua, para pemirsa, mengenai zakat. Kita setiap subuh kita melakukan amal jariah, sedekah di masjid untuk pembangunan masjid. Kepada tetangga-tetangga kita rajin membantu fakir miskin, tetangga-tetangga sekitar kita. Bahkan menginfaki janda-janda, membantu fakir miskin di tempat kerja kita. Dan kita rutin mendoakan orang tua kita dengan bersedekah, membacakan tahlilan, bersedekah. Itu dibandingkan dengan zakat ya sangat jauh. Bahkan perlu kita ingat, di dalam surat Fussilat ayat 7 dikatakan bahwa fawailun lil musyrikina alladzina lam yu'tuna zakah. Kira-kira ayatnya seperti itu. Celakalah orang yang musyrik yang tidak membayar zakat. Artinya orang yang tidak berzakat itu dianggap musyrik. Alhamdulillah, orang musyrik itu orang yang tidak monoteis, artinya Tuhannya banyak, menduakan Allah. Kita disamakan gitu, maka tidak berhak kita mendapatkan surga kalau sudah sampai ke level seperti itu. Naudzubillah, kalau kita nggak berzakat, naudzubillah. Zakat itu ada 2, yaitu zakat fitrah
Zakat fitrah tidak dibatasi umur, baru lahir pun bisa kita zakat, harus kita zakati. Mati pun kalau sudah takbiran matinya, maka wajib ahli warisnya menzakati, karena itu wajib. Kalau anak kita lahir umpamane Abdullah bin Sawaludin, atau Muhammad bin Sawaludin, atau Fitria Sawaludin, lahirnya di bulan Syawal, nggak apa-apa kita nggak zakati. Tapi kalau lahirnya sebelum hilal muncul atau di bulan Ramadan 30, 29 Ramadan sudah lahir, maka kita wajib menzakati anak kita. Zakatnya itu apa? Makanan pokok yang kita makan, bukan makanannya beras jatah, tapi makanan yang sering kita makan. Kalau kita makanannya sering kita makan makanan pokoknya beras yang harga 50.000, ya kita ya menggunakan itu. Kalau orang kaya seperti umpamanya Raffi Ahmad yang hartanya triliunan itu, makanan pokoknya itu seharga, yaitu umpamanya berasnya 1.000-an ya itu yang dizakatkan sebanyak 2,7 kilogram per orangnya, per jiwanya. Akan tapi harus dengan makanan pokok, nggak boleh dengan yang lain. Tapi kalau adanya uang, mungkin kita bisa menggunakan mazhabnya Nu'man bin Hambal atau Imam Hambali, yaitu seharga makanan pokok. Kita bermadzhab Imam Hambali. Tapi jangan dicampur mazhab Syafi'i tapi menggunakan Imam Hambali. Kita menggunakan uang, tapi uangnya itu cukup untuk beli 2,7 kilo. Padahal Nu'man bin Hambal atau Imam Hambali itu 3,7 kilo. Ya, dimik itu nanti di akhirat termasuk itu istilahnya itu talfik. Gak boleh talfik itu. Kalau talfik itu nanti di akhirat tak iku gak sing tak ajari dari Imam Syafi'i, dari Imam Hambali. Iku duduk aku sing ngajari. Akhirnya kita tidak punya aturan kita sendiri, tentu menjadikan tidak sah amalan kita. Itu mengenai zakat fitrah. Kalau zakat mal, zakat mal itu ada nisabnya. Nisab itu apa? Batas minimal dalam 1 tahun. Kalau saya, seperti saya seorang pekerja, seandainya saya itu harta saya jika ditotal 1 tahun adalah 85 gram emas, hitungannya nisabnya itu 85 gram emas, maka 2,5% dari 85 gram itu harus kita zakatkan. Kalau 85 gram, kalau kira-kira ya kalau pegawai, kalau ada yang pegawai negeri mungkin ya, kalau sudah 4 tahun ngajar atau 4 tahun bekerja di perusahaan, di pemerintahan, tentunya bayarannya ya sudah 1 nisab. 1 nisabnya 1 bulannya, per bulannya itu sekitar 7,08 gram. Ya sekitar 7 jutaan lah. Itu tergantung fluktuatif ya, tergantung harga emas. Tapi kita ambil selamatnya ya pakai yang bisa aja. Kalau member kita zakati aja, supaya kita tidak termasuk orang yang musyrik. Naudzubillah, kita dianggap tidak monoteis, tidak bersatu Tuhan banyak, ini nggak akan masuk surga seperti itu. Karena itu ya harus hati-hati, jangan sampai terjadi, naudzubillah, kita jangan sampai terjadi orang yang termasuk golongan orang musyrik. Jadi Al-Quran, katanya Al-Quran, alladzina lam yu'tuna zakah, orang yang tidak mengamalkan zakat fitrah atau zakat mal. Untuk berikutnya saya akan lanjutkan ke depan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk diri saya khususnya dan bermanfaat untuk jenengan